Warta Lisan Online Sabtu dan Minggu tanggal 2 dan 3 Mei 2020. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Memasuki bulan Mei ini, GKI Marta Direja bersama bangsa Indonesia dan seluruh dunia turut merasakan keprihatinan yang mendalam oleh karena pandemi COVID-19. Maka GKI Marta Direja melanjutkan sikap untuk mengubah ibadah tatap muka dengan layanan ibadah online, tanpa mengurangi makna ibadah tatap muka di gereja kita dengan mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing atau dari tempat kita masing-masing bersama keluarga kita. Saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab sosial GKI Marta Direja, maka gereja kita telah dan sedang bahkan terus berjuang untuk melaksanakan program GKI Marta Direja Peduli Corona, berupa pembagian paket bahan pangan, masker, dan hand sanitizer kepada warga jemaat diakonia yang sudah lanjut usia dan membutuhkan bantuan gereja. Para mahasiswa yang terkena efek lockdown tidak bisa pulang ke kampung halaman dan kesulitan keuangan karena tidak ada kiriman dana dari keluarga. Warga masyarakat yang terkena imbas dengan cara menyediakan bahan makanan dan masker yang kita letakkan di pagar gereja setiap hari Minggu bagi siapapun yang membutuhkan. Kedua, kapel ruang doa GKI Marta Direja tetap terbuka bagi setiap kita yang membutuhkan waktu untuk berdoa secara pribadi. Ketiga, persembahan dapat dilakukan secara online atau transfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor 3586989999 atas nama GKI Marta Direja, atau bisa juga diserahkan melalui kantor gereja dengan mendapatkan bukti kwitansi tanda terima untuk diteruskan ke bendahara gereja. Keempat, majelis jemaat menghimbau agar kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama keluarga setiap jam 21.00 dengan doa malam yang selalu kami kirimkan di grup warta GKI Marta Direja. Demikianlah warta lisan yang perlu kami informasikan. Sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online hari ini yang dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim dengan tema belajar mencukupkan diri di dalam segala hal, dengan para petugas, pembaca warta David Chandra, pengakuan iman rasuli Penatua Sulistiawan Pramudiana, persembahan Penatua Priyono, doa syafaat pertama Sutono, doa syafaat kedua Penatua Budi Santoso. Supaya kebaktian ini bisa dihayati dengan baik, dengan sikap beribadah, mari kita ikuti bukan seperti menonton tayangan televisi, namun upayakanlah ibadah bersama dengan anggota keluarga di rumah. Kiranya ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada. Kita akan mengawali ibadah pada saat ini dengan memuji Tuhan di jalanku ku diiringi. Beri
jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Salam bagimu, salam, damai Kristus besertamu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kembali kita bertemu dalam kebaktian ibadah online dari rumah kita masing-masing. Dalam kebaktian hari ini, kita bersama-sama dipanggil Tuhan untuk belajar mencukupkan diri dalam segala hal, supaya setiap orang yang berada dalam pergumulan, penderitaan, dan kekhawatiran hidup pada akhirnya dapat berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimbamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu.
Mari sekarang kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk berdoa, mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh belajar untuk punya waktu beribadah bersama dengan keluarga kami dari rumah kami masing-masing. Hamba-Mu rindu Tuhan dipakai oleh-Mu memberitakan kehendak sabda firman-Mu, menyampaikan berkat sukacita sabda firman-Mu. Dan mari Tuhan, Kau yang akan mempersiapkan keluarga kami masing-masing, keadaan hati pikiran kami, agar kami fokus dengan sabda firman-Mu. Kami rindu mendengarkan perkataan firman-Mu Tuhan. Kami siap sedia untuk dengar-dengaran akan sabda-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu pelayanan firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kami semuanya. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sekarang kita sama-sama akan diajak mempergumulkan sebuah tema tentang belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ibu bapak, saudara yang terkasih, dari pembacaan sabda firman Tuhan manakah kita akan belajar mencukupkan diri dalam segala hal? Hari ini pembacaan firman Tuhan dipilihkan dari surat Filipi. Surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, inilah tema yang akan kita renungkan bersama dalam kebaktian hari ini. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Ibu bapak, saudara yang terkasih, atas dasar bacaan firman manakah tema ini kita angkat? Yang pertama, saya mau mengajak kita melihat surat Filipi 4 ayat yang ke-12. Filipi 4 ayat yang ke-12. Mari ibu bapak, saudara-saudariku, kita sama-sama membaca firman Tuhan begini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudaraku yang terkasih, sangat indah kalau masyarakat kita ini ternyata belajar untuk bagaimana bisa mencukupkan diri dalam segala hal. Ternyata ibu-ibu yang suka masak itu kreatif loh. Di tengah-tengah zaman susah seperti ini, seorang ibu mau ketika anaknya minta dibelikan lauk pauk dari Kentucky Fried Chicken atau KFC. Bagaimana ini? Uang terbatas, harus dihemat. Ternyata ibu ini kreatif. Lihat tayangan ini. Dia suguhkan sepiring nasi, dikasih oseng kacang panjang. Nah, lalu dengan oseng kacang panjang ini dibikinkan huruf
KFC. Wah, anaknya tersenyum. Jadi makannya lebih lahap. Ternyata mamahku ini kreatif banget. Itu ya. Besok minta lagi. Mah, kami sudah lama gak pernah makan ikan. Ayo dong masakin ikan. Mamanya kreatif banget. Dia pikir-pikir uang ini harus dihemat. Maka apa yang bisa kami lakukan? Uang ini harus benar-benar diirit-irit. Dia hanya bisa beli tempe. Tapi ibu ini kreatif banget. Ya, dia bikin potongan-potongan tempe itu dibumbui, tapi model motongnya sudah model ikan. Ya, nanti tinggal digoreng. Ini namanya tempe rasa ikan. Ya, karena model bentuknya ikan. Ya. Hari berganti hari lagi, tanggal berganti tanggal. Uang di dompet semakin menipis. Sementara kebutuhan makan masih terus harus terjadi. Sang anak minta, kapan kami dikasih makan paha ayam yang empuk dan enak mama? Kami kepengen bisa makan seperti itu. Oh baik nak. Sang ibu kreatif sekali. Dia siapkan nasi putih. Bagaimana yang satu di model paha daging ayam. Ya. Lalu disiapkan saus ya. Ayo nak, kamu makanlah menu hari ini. Dan sang anak tersenyum. Baik mah, kalau memang masakan mamah pasti enak. Ya. Menarik lagi. Bagaimana keluarga anak-anak Tuhan ternyata belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ketika uang betul-betul sudah sangat mepet. Menunggu dalam situasi sulit. Yang ada hanya tinggal nasi putih dan garam di dapur. Sang mamah mau tunjukkan. Sesulit apapun kita masih punya cinta dari Tuhan. Ayo kita nikmati nasi putih ini. Mama sudah kemas dalam bentuk wujud model hati. Model cintanya Tuhan. Tuhan pasti sanggup memelihara kita. Ada banyak kisah di sekitar kita. Bagaimana orang dalam kesulitan keuangan. Dalam kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Tidak ada uang untuk bisa dibelanjakan. Apakah pelayan Tuhan yang bernama Rasul Paulus juga pernah mengalami seperti ini? Ayo kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Kita ucapkan sama-sama firman Tuhan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Menarik banget. Bagaimana dalam situasi keadaan macam apapun, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Masa lalu Rasul Paulus adalah masa lalu sebagai orang yang sangat terpandang. Dengan keadaan status sosial yang tinggi. Sosok yang terpelajar. Sosok yang memiliki masa depan dan hari-hari hidup yang sangat menyenangkan. Itu masa lalunya. Ia pernah merasakan hidup jadi kaya raya. Tetapi ketika ia belajar untuk melayani Tuhan, aku berulang kali merasakan hidup ini dalam keadaan kekurangan sekalipun. Tapi ternyata Tuhan yang mencukupkan keadaan diriku. Bagaimana dituliskan? Me plus God itu artinya enough. Cukup. Aku bersama dengan Tuhan pasti cukup dalam segala-galanya. Indah sekali. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih. Di tengah-tengah situasi keadaan ekonomi zaman ini. Kalau kita bertanya-tanya tentang uang yang kita miliki. Tentang penghasilan pendapatan yang kita terima. Secara hitung-hitungan manusia pasti tidak akan cukup. Menurut perhitungan angka-angka kalkulator, rasanya untuk menjalani hari demi hari itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi ternyata kok sampai hari ini kita masih bisa bertahan. Apa kata kuncinya?
Untuk kita tahu ternyata Tuhan itu menciptakan kita dengan satu hal yang indah sekali, yaitu apa yang disebut kemampuan beradaptasi. Dari kecil kita belajar beradaptasi. Bagaimana masa kanak-kanak kita ketika kita mesti tertawa, ketika kita bingung, ketika kita menangis, ketika kita tidak tahu mesti berbuat apa. Kita saat itu sedang belajar beradaptasi. Dan ternyata sampai dengan umur kita hari ini, Tuhan memberi kemampuan buat saudara dan saya. Sanggup beradaptasi, sanggup menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Termasuk bagaimana kalau aku bisa menyesuaikan diri di tengah-tengah keadaan pandemik virus COVID-19 ini. Ibu bapak, saudaraku, bagaimana yang namanya anak-anak Tuhan itu diibaratkan tanaman. Maka tanaman itu tetap tumbuh di musim apapun. Anak Tuhan menghadapi tantangan-tantangan yang sulit, ternyata tetap bisa tumbuh di segala musim apapun. Itu luar biasa. Dan inilah rahasia yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ayo kita sama-sama membaca Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ibu bapak, saudaraku, benar sekali. Rasul Paulus dalam pengalaman perjalanan hidup dan pelayanannya akhirnya berkata dengan penuh iman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Aku sampai hari ini masih bisa bertahan. Itu sungguh karena ada Tuhan. Hidupku ini terjadi karena kemurahan Tuhan. Sungguh karena kemurahan Tuhan. Dan ini saya mau tunjukkan buat ibu bapak, saudara-saudari, sebagai penutup bagian khotbah ini, tentang kisah pelayanan seorang anak Tuhan yang bertugas menjadi perawat. Indah sekali kisah kehidupan sosok perawat Kristen yang satu ini. Ia punya kesempatan, kenapa kok aku akhirnya menjadi seorang perawat? Namanya Irene Hasugian. Irene ditempatkan Tuhan untuk masuk di dalam sebuah pelayanan. Ini kisahnya, dengarkanlah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irene Hasugian. Saya bekerja sebagai seorang perawat di ruangan ICU di salah satu rumah sakit swasta di daerah Karawaci. Saya mempunyai pengalaman yang luar biasa. Saya bisa merawat pasien dengan diagnosa positif corona. Ketika saya mengetahui bahwa pasien itu positif corona, sebenarnya hati saya hancur, hati saya sedih, mood swing, gak tahu harus ngapain, dan berusaha untuk menyendiri dan menghindari semua pertanyaan-pertanyaan dari keluarga saya. Saya pasti memberitahukan kepada keluarga saya bahwa saya sedang merawat pasien yang corona. Supaya saya, ketika saya pulang, saya nggak membawa penyakit atau saya kontaminan terhadap penyakit corona tersebut. Kemudian di suatu malam, pada saat saya merawat pasien tersebut, saya melihat beliau belum tidur dan tiba-tiba mengatakan saya ingin mati. Hati saya sedih, hati saya tersentuh. Saya mengingat bahwa bayinya juga lagi survive di ruang perawatan bayi khusus di NICU. Saya menceritakan keadaan atau kondisi bayinya sekarang yang memang sudah dalam perbaikan atau survive, sehingga bisa memberikan semangat untuk pasien tersebut sama-sama berjuang. Saya memberitahukan kepada pasien tersebut bahwa saya juga sebagai seorang perawat, saya berjuang merawat ibu dengan sepenuh hati, dan ibu harus tetap berusaha untuk kesembuhan ibu demi bertemu dengan anaknya tercinta. Pasien tersebut diam dan seakan-akan dia nggak percaya kalau anaknya itu masih hidup. Beberapa teman saya setelah shift berikutnya menunjukkan video tentang bayinya yang ada di NICU. Ibu itu kembali semangat lagi, kembali bisa bekerja sama lagi, tidak gelisah, dan kondisinya mulai stabil hari demi hari. Saya berdoa sama Tuhan, mungkin ini panggilan saya sebagai seorang perawat untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Saya berdoa dalam hati,
untuk kesembuhan ibu tersebut, untuk kesembuhan bayinya, supaya mereka berdua dapat pulang dan berkumpul dengan keluarga mereka. Saudaraku, sekarang kita tahu bagaimana kalau sosok seorang perawat Kristen yang bernama Irene Hasugian ini dipakai Tuhan. Ia benar-benar belajar mencukupkan diri dalam segala hal di hadapan siapapun. Ia sekaligus mau mengingatkan kepada setiap pasien yang sedang dirawat, bagaimana kita bisa bersyukur, mencukupkan diri dalam segala hal di hadapan Tuhan. Waktu sakit semacam ini sekalipun, tetap punya pengharapan. Itulah letak kekuatan seorang anak Tuhan. Jadi, dari mimbar GKI Marta di Reja ini, saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari sekalian, menghadapi kenyataan yang harus kita alami dalam masa-masa yang sangat sulit, masa-masa perjuangan yang penuh dengan air mata ini. Mari kita katakan, Tuhan, ajari aku dapat mencukupkan diri dalam segala hal. Ajari aku semakin mengimani ada tangan Tuhan yang akan memelihara hidupku, memelihara keluargaku, memelihara masa depanku. Apa sebab? Sebab hidupku dipelihara oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat tanganmu, saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Taruh tanganmu di dadamu. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat tanganmu, saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Berdoalah, saudaraku. Saudaraku, kalau kita masih bisa bertahan hidup sampai hari ini, bukankah itu karena kemurahan Tuhan? Bersyukurlah. Katakan dalam hatimu bahwa Tuhan begitu mengasihi dan menyayangimu. Saudaraku, jangan kau menjadi khawatir tentang keadaan hidupmu. Jangan kau menjadi cemas dan gelisah karena situasi saat ini. Belajarlah mengimani dan mengamini kebenaran firman Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Mungkin kau sedang ingin mendoakan orang-orang yang kau cintai dimanapun mereka sedang berada.
Mungkin kau rindu mendoakan keluarga di tengah-tengah keterbatasan yang kita miliki. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Yakinkah bahwa pemeliharaan Tuhan sedang terus terjadi dalam hidupmu? Bukan hanya sekarang, bukan hanya nanti, tapi sampai selama-lamanya. Saudaraku, mari bersama kita boleh mengimani dan kita katakan lagu ini bersama-sama. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Angkat tanganmu saudaraku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hamba boleh mendoakan setiap pergumulan anak-Mu masing-masing. Tuhan tahu apa yang paling kami perlukan dalam masa-masa sekarang ini. Tuhan melihat tiap tetes air mata doa anak-anak-Mu Bapa. Hamba mendoakan setiap pergumulan anak-Mu di rumah kami satu persatu. Mari Tuhan Kau dengarkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Mari tangan Tuhan yang menenteramkan hati kami. Mari Tuhan tangan-Mu yang akan menggandeng dan menopang hidup keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar mencukupkan keadaan diri kami dengan pertolongan-Mu. Dan hamba serahkan semua anak-Mu di rumah kami masing-masing. Dituntun tangan Tuhan yang kuat, diberkati di dalam berkat kasih cinta Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Adapun ayat persembahan akan saya bacakan dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadapi Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berjemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih, dan Tuhan yang memelihara hidup kami. Pada saat ini kami datang kepadamu, mengucapkan syukur dan terima kasih, karena Tuhan sudah mencukupkan segala sesuatu dalam kami menjalani kehidupan sampai saat ini. Pada saat ini kami sudah menerima, mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan mau mensucikan persembahan ini sehingga bisa kami pergunakan untuk pelayanan memuliakan Tuhan di gereja Marta Dirja ini. Dan bisa kami pergunakan untuk biaya seluruh operasional di gereja Marta Dirja, termasuk perbaikan atau perawatan gedung gereja. Dan kami juga mohon kepadamu agar kegiatan aksi peduli Corona GKI Marta Dirja berjalan lancar, tidak ada kekurangan. Peduli Corona yang sudah kami laksanakan adalah pembagian kebutuhan dasar hidup atau 1 paket sembako, masker, dan hand sanitizer kepada anggota Diakonia GKI Marta Dirja. Dan kami juga sudah melaksanakan pembagian bingkisan kasih pada masyarakat luas yang sangat membutuhkan karena kekurangan yang dikarenakan virus Corona 19. Kami juga memohon kepada Tuhan agar segala kegiatan aksi GKI Marta Dirja peduli Corona selalu akan tercukupkan. Dan kami juga berdoa pada saudara-saudara kami yang sudah mendukung dan memberi persembahan untuk semua kegiatan GKI Marta Dirja, diberi kesehatan yang prima dan dilimpahkan berkat-berkatnya, sehingga pada saatnya akan memberi persembahan yang lebih baik lagi. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Seluruh doa dan persembahan ini kami aturkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengiringi persembahan pada hari ini dengan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Tuhan, saat ini kami menghadap kehadirat-Mu dengan sepenuh hati, memohon perlindungan dan kekuatan dari-Mu. Karena lebih dari sebulan kami sudah menjalani kehidupan
dengan penuh waspada dan kekhawatiran akan virus corona yang masih mewabah di sekitar kami sampai saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan akan penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi anggota keluarga jemaat GKI Mata Dirja. Berikanlah kesehatan yang baik dan imunitas tubuh yang tinggi, agar setiap anggota jemaat-Mu yang sehat luput dari penularan penyakit corona ataupun penyakit-penyakit lainnya. Tuhan, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit. Kami mohon Tuhan, sembuhkanlah dan pulihkanlah kesehatannya. Bagi jemaat-Mu yang sedang mempunyai masalah dalam hubungan keluarga, kami mohon Tuhan, lembutkanlah hati mereka, agar mereka berdamai dan saling memaafkan. Kami juga memohon Tuhan, buat jemaat-Mu yang dalam situasi perekonomian yang lesu saat ini, sehingga terpaksa harus menutup sementara tempat usahanya, ataupun mengurangi karyawannya, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kami mohon Tuhan, berikan kesabaran dan ketenangan hati dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Kami hanya berharap kepadamu agar Tuhan tetap memelihara dan menolong sampai keadaan perekonomian berjalan lancar kembali. Tuhan, kami juga memohon kepadamu agar wabah virus corona cepat berlalu sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan tenang kembali, tanpa rasa kekhawatiran ataupun kecemasan akan tertular virus corona. Tuhan, kami tidak lupa juga mengucapkan syukur dan terima kasih atas setiap berkat dan kasih-Mu yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu, memohon untuk keselamatan bangsa dan negara kami. Engkau tahu bagaimana kami berusaha untuk menangani COVID-19. Begitu banyak hal yang harus kami hadapi, dari pemerintah, para dokter, dan kami sebagai warga masyarakat. Tidak mudah ya Tuhan. Kami ingin Engkau memberkati setiap kami yang berjuang melawan COVID-19. Beri kebijaksanaan kepada pemerintah, agar pemerintah boleh memutuskan hal-hal yang penting dan tepat agar masyarakat tidak terabaikan. Untuk para tenaga medis, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, agar mereka yang berada di gugus paling depan, Tuhan boleh pakai untuk menolong yang terkena wabah COVID-19. Tuhan berkati keluarganya, juga supaya mereka boleh saling menguatkan. Juga untuk kami setiap keluarga anak-anak-Mu GKI Mata Dirja, biarlah kami memiliki kesabaran untuk menjaga diri saat kami mengikuti anjuran pemerintah untuk isolasi mandiri di rumah, agar wabah ini boleh cepat berlalu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri ibadah pada hari ini dengan satu tekad. Aku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dia kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang
Aku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Dia kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Tuhan, mari hitunglah.